Pre-conference. Mbak, permisi mau ngasih kontrak belajar terkait anamnesa pasien. Oh iya. Untuk waktunya sudah dipastikan mau kapan? Besok. Oke. Saya terima ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemarin siapa namanya yang udah kontrak saya? Nur Laila. Oh iya, Mbak Nur Laila. Nah, ini kan kemarin katanya mau kontrak belajar kegiatan apa? Anamnesa. Oh iya, anamnesa pada ibu hamil. Nah, sebelum kita melaksanakan praktek ke pasien itu ada kegiatan yang namanya pre-conference. Nah, yang sedang kita laksanakan saat ini adalah pre-conference, yaitu kegiatan sebelum memulai kegiatan bedside teaching ya. Terus saya berharap ketika Mbak Nur Laila setelah melakukan pre-conference ini dapat lebih memahami lagi bagaimana teori-teori yang harus diimplementasikan dalam penanganan pasien pada kasus anamnesa itu sendiri. Itu ya. Untuk sejauh ini dari Mbak Nur Laila ada persiapan materi nggak? Belajar materi apa gitu? Sudah? Sudah yakin siap ya? Sudah tahu kan? Kalau boleh tahu nih, kira-kira tujuan dari anamnesa itu apa sih? Untuk itu lebih ke mengidentifikasi sejak dini secara awal gitu, apakah ibu ini nantinya akan ada komplikasi atau enggak gitu. Iya, betul. Salah satu tujuan dari anamnesa itu sendiri adalah untuk mendeteksi dini atau mendiagnosa secara dini kebutuhan atau permasalahan pada pasien agar kita tahu nih nanti penata laksanaan selanjutnya apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian anamnesa itu kan ada dua jenis nih. Dan untuk anamnesa yang pertama itu dilakukan kepada pasien langsung, biasanya ditanyain ibu keluhannya apa bu, terus ditanyain seputar hal-hal yang memang dibutuhkan. Kemudian ada juga anamnesa yang kita tuh tanyanya ke orang lain, jadi tanya ke keluarganya nih, misal ibunya lagi lahiran nih, lagi berada di ruang pelayanan, kemudian kita butuh informasi terkait ibu tersebut, kita bisa tanya ke keluarga, ke suaminya seperti itu untuk mendapatkan data-data yang mesti valid gitu ya. Terus kira-kira sudah siap belum untuk terjun ke pasien? Sudah ya, udah dimantepin ya, secara materi juga sudah dipersiapkan. Semoga nanti pada saat kegiatan bedside teaching-nya dimudahkan, diberi kelancaran, dan semoga Mbak Nur Laila itu bisa mengimplementasikan di kemudian hari terkait kemudian gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak atau mau berdiskusi seputar anamnesa atau hal yang lain? Sementara cukup. Oke, belum ada ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan bisa bertanya langsung ke saya atau kemudian yang lain ya. Kemudian karena sudah tidak ada yang ditanyakan, saya rasa juga sudah cukup untuk kegiatan pre-conference ini. Ini Mbak, sebelum kita akhiri acara pre-conference ini, absen dulu ya. Di sini. Iya. Makasih. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, tidak ada gangguan. Dari Mbak Nur Laila juga kooperatif dalam kegiatan pre-conference ini. Kira-kira mau mengontrak untuk kegiatan bedside teaching kapan Mbak? Besok, oke. Besok saya carikan pasien, nanti Mbak Nur Laila langsung praktek ke pasiennya ya gitu ya. Oke, untuk kegiatan pre-conference ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedside teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kegiatan pada bedside teaching pagi hari ini dengan bacaan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan Mbak Nur Laila kan ngontrak saya nih, katanya mau melakukan analisa pada pasien hamil. Nah hari ini kebetulan memang saya jaga di KIA, jadi nanti kita sama-sama belajar bedside teaching terkait dengan analisa ibu hamil ya. Saya berharap nanti setelah Mbak Nur Laila melakukan praktek anamnesa ini jadi punya pengalaman baru nih gimana caranya menganamnesa pada pasien ibu hamil yang benar, terus kemudian bisa diimplementasikan kemudian hari gitu ya. Selanjutnya, oh iya, untuk alat
Sudah disiapkan? Saya sudah membawa alat tulis sama formulir analisis. Oke. Sudah siap ya untuk alatnya. Selanjutnya kita langsung menuju ke ruang rakyat saja ya. Kita akan temui pasien yang mungkin ada dan sudah siap di sana, gitu ya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini kan saya dari mahasiswa Politeknik mau mengajari adik saya untuk melakukan anamnesa pada ibu hamil. Jadi nanti anamnesanya itu berupa beberapa pertanyaan yang bisa menyimpulkan kondisi mbak yang sekarang, kehamilan sekarang, gitu ya. Sebelumnya saya namanya Rista, jadi ada adik saya namanya diperbolehkan ya. Amin. Jadi nanti kalau udah ditulis namanya, terus tanya-tanyanya beberapa pertanyaan yang yang pertama ini Bu, saya mau bertanya tentang identitas terlebih dahulu ya Bu. Untuk namanya siapa? Kita lihati. Kemudian untuk umurnya 30. 30. Pendidikan terakhir apa Bu? SMP. Untuk pekerjaan sekarang swasta. Alamatnya pun di Bu Regules. Hari ini tadi ada keluhan. Kesini tadi ada keluhan. Pusing, bukannya pusing. Kemudian untuk riwayat kesehatannya, jadi kok ada riwayat penyakit gitu enggak? Mungkin diabetes atau dari ibu diabetes, tapi dengan dokter. Untuk riwayat menstruasi Bu, setiap menstruasi dulu sebelum hamil itu kira-kira lamanya berapa hari? 3 hari 4 hari. 3 hari 4 hari ya. Ganti pembalutnya biasanya berapa kali Bu? Kalau nggak terlalu terus itu 1 hari, kalau nganu 2 hari, nganu 2 kali. Ada nyeri? Waktu haid ada nyeri nggak Bu? Untuk HPHT-nya di buku kaya tanggal 9 Agustus. Kemudian untuk hamil sekarang ini hamil keberapa Bu? Kedua. Hamil kedua. Yang anak pertamanya. Selanjutnya ini adiknya. Antrian nomor 12 masuk matanya. Ibu sebelumnya pernah HP berapa lama? Antrian nomor 12. 10 tahun. KB apa? Terus nanti yang satu nanti KB 1 tahun. Kenapa bisa Anaknya kecil. Mau tambahan anak berarti? Terus ibu pola makan sebelum hamil sama sesudah hamil bedanya? Beda. Biasanya kalau sebelum hamil berapa kali? 3 kali. Tapi kalau hamil kan 2 kali. Kalau nurun ya Bu? Langsung naik kayak. Nafsunya berubah. Minumnya juga. Minumnya alhamdulillah air putihnya Kalau BAB-nya sebelum hamil dan sesudah hamil ada perubahan juga? Enggak. Ada. Buang air kecilnya juga Beda. Soalnya lebih sering. Kalau tidurnya biasanya sebelum hamil tidur siang? jarang. Pas hamil sekarang? Iya, tidur siang. Bulan nah. Aktivitasnya? Lho kono lho Bu, mana lu kok teh ya Allah. Aktivitasnya jadi berubah berarti ya? Lumut. Sering istirahat. Iya. Ada keluhan nggak selama hamil ini? Ya paling pusing, mual, butuh istirahat bagus. Lemah. Pola istirahatnya kalau malam biasanya tidur berapa jam sebelum hamil?
Jam 9. Bangunnya jam berapa? Jam 5. Kalau hamilnya Sama. ada keluhan nggak Bu, kalau malam? Kadang kalau punya itu nggak bisa tidur. Kadang-kadang. Nggak ada kebiasaan pengen merokok Enggak. memelihara hewan di rumah. Enggak. Ini laporan Oke, pertama tadi belum ini? belum. Udah yang pertama sak. Iya. Panggilannya di harapan. Oh. Iya. Ibu tinggal rumah sama berapa lagi? Mertuanya ada. Ya ada. Itu tinggal sama suami ya? Iya, suami. Ibu nanti rencana melahirkannya di sana. Insya Allah di puskesmas ini. Dulu kan di sini. Oh. Untuk pertanyaan saya sudah gitu. Jadi tadi untuk pertanyaan saya yang dijelaskan itu untuk mendeteksi Nggak usah yang gimana ya, Nang. Terima kasih juga yang itu di jadi media pembelajaran ya Bu. Terima kasih. Mungkin itu aja. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Mbak, tadi kan sudah melakukan anamnesa nih. Nah, kira-kira dari Mbak Nurlaila ada evaluasi untuk diri sendiri nggak? Kira-kira apa sih yang kurang saat saya melakukan anamnesa atau seterusnya? Mungkin ada beberapa yang terlewat ya, Mbak, seperti kayak misal tanya pola istirahat dulu sama sekarang gitu. Oh, iya, tadi emang saya lihat dan dengarkan memang ada beberapa yang terlewat. Cuma dari keseluruhan sudah bagus ya. Maksudnya mungkin kalaupun terlewat, mungkin hanya spesifikasinya, misal tidur jam berapanya, atau mungkin misal untuk apalagi yang data-data pribadi yang terkait sosial ekonomi yang tadi kan juga belum ditanyakan. Nah, kayak gitu mungkin yang kurang juga sedikit-sedikit, tapi secara keseluruhan memang sudah bagus ya. Kemudian kira-kira dari yang sudah dilakukan nih dari Mbak Nur Laila, ada pertanyaan atau ada yang kok Bu, kok saya gini Bu, kok tadi pas pelayanan gini gitu Mbak? Ada yang unek-unekan gitu? Tidak ada. Nggak ada ya. Berarti secara keseluruhan sudah bagus ya Mbak Nur Laila, juga sudah mempersiapkan dengan baik, sudah melakukan penata laksanaan anamnesa juga dengan baik sesuai dengan SOP juga. Selanjutnya karena dari Mbak Nur Laila sudah cukup dan tidak ada yang ditanyakan, dan dari saya juga sudah cukup memberikan evaluasi. Saya berharap dengan adanya kegiatan bedside teaching ini, seperti yang di awal saya sampaikan, kita sama-sama belajar, sama-sama mendapatkan pengalaman yang baru dan bisa diimplementasikan lagi di kemudian hari gitu ya. Untuk bedside teaching pada pagi hari ini, kegiatan dan sudah siang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Post conference. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah melaksanakan pre-conference, kemudian juga sudah saya ajari bedside teaching. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan post conference. Kan setiap habis praktek klinik itu kan memang harus ada 3 kegiatan itu ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait kegiatan post conference ini, di mana post conference adalah suatu kegiatan evaluasi dari kegiatan pre atau persiapan, kemudian bedside teaching ketika penata laksanaan kepada pasien itu harus dievaluasi, mungkin ada yang kurang atau ada yang lebih gitu ya. Nah, kira-kira nih setelah melakukan pre atau bedside teaching itu, kira-kira dari Mbak Nurlaila ada yang kurang merasa kurang gitu, atau ada yang pengen diulang atau apa gitu enggak? Enggak. Kira-kira prakteknya memuaskan atau masih pengen nyoba lagi? Memuaskan. Memuaskan. Tapi jangan lupa ya coba lagi. Nanti kalau misalnya ada pasien bisa diadakan lagi gitu. Kemudian saya juga sudah salut dari kegiatan pre-conference sampai dengan post-conference ini. Dari Mbak Nurlaila juga sudah kooperatif, sudah melaksanakan
dengan baik. Selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi terkait anamnesa ini. Apakah dari Mbak Nurlaila ada yang ingin ditanyakan diskusikan dengan saya? Mau tanya? Oh ya, boleh. Boleh bertanya Mbak? Boleh. Gimana sih caranya kita, semisal kita melakukan anamnesa, itu ada data yang sekiranya belum lengkap terkait data riwayat penyakit dahulu atau yang sedang dialami, kan itu sangat-sangat penting buat kedepannya. Dan gimana penata laksanaannya itu biar nggak terjadi indikasi-indikasi atau tanda-tanda lainnya. Jadi kan dari awal kan kita kuliah pun kan sudah diajari secara teori nih gimana anamnesa, apa aja yang ditanyain, terus apa yang nggak boleh ditanyain gitu kan. Karena memang dari awal pun kita sudah mendapatkan teori bahwa anamnesa itu memang harus dilakukan secara rinci, maksudnya secara detail apa aja yang kita butuhkan. Jadi kalau bisa ya diusahakan jangan sampai kelewat, karena dari anamnesa itu sendiri yang bisa menentukan kita tuh penata laksananya mau gimana, terus intinya itu mau diapain, itu kan tergantung anamnesanya. Kalau misal ada kejadian seperti itu kan nanti malah takutnya ketika kita sudah memberikan penata laksanaan yang seharusnya tidak seperti itu kan jadi dampak buruk juga untuk kita sendiri sebagai bidan dan juga pasien sebagai pasiennya itu kan. Nah, kalau memang akan terjadi atau mungkin tidak sengaja terjadi, ya langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah ketika kunjungan berikutnya kita siapin nih, kemarin kok aku belum menganamnesa bagian ini ya, kok kemarin aku belum menanyakan terkait hal ini ya, itu bisa ditanyakan langsung karena apa ya, memang sepenting itu beberapa pertanyaan yang sudah ditetapkan dalam SOP itu akan menjadi patokan atau cara mendiagnosa pasien dan mempengaruhi penata laksanaannya akan berubah gitu. Jadi kalau menurutku sih secara teori pun memang ketika kita melakukan anamnesa itu harus rinci, harus fokus, harus sesuai dengan standar SOP dan memang harus selengkap itu gitu ya. Kalau bisa ya jangan sampai kelewat gitu. Ada yang ditanyain lagi? Sudah cukup? Oke, karena sudah cukup dan saya juga senang sekali karena antusias Mbak Nurlaila dalam kegiatan kali ini ya, bisa memberikan respon timbal balik, ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus juga. Selanjutnya saya akan memberikan tugas, dan ini kan dari kamu juga dapat tugas kan, laporan asuhan. Nah itu bisa dikerjakan, dilanjutkan. Nah, nanti bisa dilakukan diskusi lagi dengan saya setelah mengerjakan laporan itu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin seputar anamnesa atau mungkin ada yang lain? Nggak ada. Oh, belum ya, belum ada. Nanti kalau ada yang ditanyain bisa tanyain ya. Kalau nggak ada saya bisa kerjain di lain. Karena nggak ada yang ditanyain, jadi saya juga sudah cukup untuk mengevaluasi dengan selanjutnya kita tutup kegiatan pos konferensi ini. Semoga kegiatan pos konferensi ini memberikan manfaat untuk kita bersama dalam segi evaluasi maupun dalam hal yang akan dilakukan di depannya gitu ya Mbak. Selanjutnya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Oh iya, ini ada absen dulu ya. Baik, terima kasih Mbak Nurlaila untuk kegiatan pada pos konferensi siang hari ini. Saya akhiri. Apabila dari kegiatan pre-konferensi dan pos konferensi ini ada salah kata atau salah perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.